Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis sholihin fid dharain amin. Ila angqal al-babu tsani fi bayani arkanin nikahi wa ghairiha. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu menerangkan tentang rukun-rukun nikah dan lain-lain. Artinya rukun itu artinya sesuatu yang harus ada di dalam akad nikah. Kudu ono. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad nikah tidak sah. Arkanun nikahi khamsatun wa hiya sihhatun wa zaujatun wa zaujun wa waliyun wa huma al-aqidani wa syahidani. Jadi arkanun nikah, rukun-rukun nikah terdapat 5 perkara. Ora kok mung loro. Ora kok iku syaratnya. Syaratnya mung loro kali sinten kali. Nah, ini rukun nikah ada 5. Yang pertama sihhat. Sihhat berarti mencakup ijab dan qabul. Ijab berarti dari pihak wali, qabul dari wali atau yang mewakili ya. Kemudian qabul dari pihak mempelai laki-laki atau yang mewakili. Jadi qabul nikah juga bisa diwakilkan. Wa zaujatun mempelai istri, mempelai wanita, mempelai wanita, wa zaujun mempelai pria atau calon suami, wa waliyun wali, yaitu yang zauj dan wali, suami dan orang wali ini merupakan 2 orang yang mengakadkan, kemudian ditambah 2 saksi. Ar-ruknul awal as-sihhatu wa tahsulu bi ayyaku lal waliyu zawajtuka fulanah au ankahtukaha wa zauju tazawwajtuha au nakahtuha au qabiltu nikahaha au tazwijaha au in nikaha awit tazwijaha au raditu nikahaha au hadan nikah. Jadi rukun yang pertama yaitu sihhat. Sihhat bisa bisa dihasilkan dengan ucapan dari pihak wali, misalkan zawajtuka fulanah, saya menikahkan kamu dengan fulanah, misalnya siapa namanya, atau menggunakan bahasa ankahtukaha, menikahkan. Kemudian ada juga dari ucapan suami, tazawwajtuha aw nakahtuha, saya menikahi wanita ini misalkan. Aw nakahtuha, saya menikahi wanita ini. Aw qabiltu nikaham, yang jelas macam-macam, bahasanya macam-macam. Kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab ya berarti pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Yang jelas sihhatnya macam-macam. Tapi yang paling simpel sebenarnya pakai bahasa Arab. Karena tidak terlalu panjang. Cukup qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur halan. Kalau pakai bahasa Indonesia kan yang saya lihat terlalu panjang. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulanah dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu terlalu panjang kalau menurut saya. Qala Syafi'i fil wala nikaha abadan illa bi ayakula ayil waliyu qad zawajtukaha au ankahtukaha wa yaqulu zauj qad qabiltu nikahaha au qabiltu tazwijaha. Jadi harus ada ijab, intinya harus ada ijab qabul ya. Ijab itu berarti dari walinya, qabul dari mempelai laki-lakinya. Au yaqul al-khatib zawijniha au ankihniha. Berarti orang yang melamar mengatakan tolong saya kawinkan dengan putrimu misalkan. Maka kemudian si walinya menjawab fayaqul wali qad zawajtukaha au ankahtukaha. Ya wis awakmu tak nikahno karo anakku. Iku wis sah. Jadi bahasa ijab qabul itu tidak harus yang pertama mengucapkan, tidak harus pihak wali terlebih dahulu. Boleh yang mengucapkan ada permintaan dari calon mempelai laki-laki. Pak, tolong jenengan nikahno kula kalih putri jenengan.
Fatimah misalkan. Terus kemudian walinya menjawab, oh iya, kamu saya nikahkan dengan putriku. Ya sah wis. Kayak gitu. Cuma enggak umum ya. Wa yusammiyaniha ma'an bismiha wa nasabiha intah. Yang penting jelas dengan siapa dia menginginkan menikah dengan siapa. Sehingga harus disebutkan namanya, nama dan nasabnya, anake sapa ngono. Walau qala az-zauj tazawwajtu ibnataka aw nakahtuha aw qabiltu nikaha fayaqulul wali zawajtukaha aw ankahtukaha sohan nikah li anil qabul ahadu shiqqail akdi fala farqa baina taqaddumihi wa ta'akhurihi. Jelas tadi keterangannya bahwa bahasa ijab qabul dalam akad nikah itu tidak harus ijab terlebih dahulu. Boleh yang mengucapkan dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Yaitu ada permintaan untuk menikahkan dirinya dengan orang yang diwalini tadi. Wa fi syarhil ihya wala yustaratu ittifaqul lafzi minat tarafain falau qala ahduma zawajtuka wa qala al-akhar qabiltu nikahaha sahhan nikah hadza madzhabu Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi di dalam kitab syariah ada keterangan masalah lafadznya tidak harus ada kecocokan. Artinya misalnya walinya mengatakan zawajtuka, kemudian pihak mempelai laki-laki menjawab qabiltu nikahaha. Antara zawaja, zaujun dengan nikahun kan beda ya. Beda lafaz, tapi maknanya sama. Jadi tidak masalah. Jadi tidak harus ada kesamaan lafaz. Makanya yang umum dilakukan oleh orang-orang itu ya digabung. Angkah tuka wa zawaj tuka. Biasanya semacam itu. Sehingga dalam qabulnya pun pihak mempelai laki-laki akan mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Cukup. Wis wayasihu an nikah bimakna tazwij wal inkah min sairil lughat wa in ahsanal mutarajjimu al arabiyata fil asah i'tibarun bil makna bisa ayyafama kullun minal muta'aqidain kalam al akhar wa ya'rifas syahidani lafdul muta'aqidain. Jadi akad nikah itu sah bisa dilakukan menggunakan lafaz-lafaz yang semakna dengan kata tazwij atau kata ingkah. Makanya boleh akad nikah menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris dan seterusnya. Karena makna sama. Yang penting syaratnya masing-masing dari pihak wali dan mempelai laki-laki kemudian dari pihak dua orang saksi ini mengetahui apa yang dikehendaki dari lafaz terjemahan tersebut. Jadi yang penting wali ketika mengucapkan ya siapa misalkan, ya Zaid, wahai Zaid, kamu saya nikahkan dan kawinkan dengan wanita pilihan kamu. Itu siapa? Fatimah binti siapa? Dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu yang penting pihak wali, pihak mempelai laki-laki dan dua orang saksi mengetahui atau mengerti arti dari apa yang diucapkan itu sah. Wala yasihu ijabun wala qabulun bi kitabatin wala isyaratin mufhimatin illa min akhrosa fayasihani minhu bil isyarati nasson kabaihi wa talaqihi. Jadi ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak sah dengan cara tulisan. Rosah nulis saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan siapa. Kemudian menggunakan isyarah kecuali bagi orang yang bisu. Kalau orang bisu menikah ya wis, berarti dia harus memakai bahasa isyarat. Kalau ini TV-TV mau. Kalau orang bisu ya nanti isyarahnya sah. Sebagaimana ketika orang bisu jual beli atau tolak. Menceraikan juga sah memakai kitabah atau memakai isyarah. Wa yustaratu ittisal qabul bil ijab falau takhallala bainahuma kalamun ajnabiyyun dur. Jadi syaratnya dalam ijab qabul harus ada kelanjutan secara langsung, ada kesambungan secara langsung antara qabul dengan ijab. Itu begitu misalkan walinya mengatakan angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka fulanah binti bimahri kadza halan, itu seketika si
si mempelai laki-laki harus serta-merta menjawab. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena nanti kalau ada sela-sela ucapan lain, maka ini dapat menidaksahkan akad nikah. Akad nikahnya enggak sah. Sehingga harus langsung ada kesinambungan. Ya, jadi harus ada kesinambungan antara ijab dengan qabul. Wa yustaratu aidon kaunul ijab as-sadiru minal wali wal qabulu as-sadiru minaz zauj bihaitsu yasma'u kullu wahidin minhuma kalamat akhar. Jadi syaratnya lagi ijab yang keluar dari pihak wali dan qabul yang keluar dari pihak zauj atau suami ini harus masing-masing bisa mendengarkan ucapan lawan bicaranya. Jadi wali ketika mengucapkan zawajtuka dan seterusnya, mengucapkan ijab juga harus bisa diperdengarkan oleh calon mempelai laki-laki. Ucapan qabulnya mempelai laki-laki juga bisa didengarkan oleh wali. Itu ngono. Wa yasma'uhu asyahidani aidon, dan juga bisa didengarkan oleh dua orang saksi. Wa illa lam yasihha. Maka kalau tidak sampai terdengar, mung sekedar misalkan mulutnya cuma umi-umi, itu nanti akadnya enggak sah. Wa yustaratu fil mujibi wal qabili baqaul ahliyah ila tamamil akdi. Jadi syaratnya baik orang yang melakukan ijab atau qabul ini dia mempunyai kapasitas untuk menjadi mujib atau qabil sampai sempurnanya akad. Sehingga falau aujaba al waliyu tsumma junna au ughmiya alaih au zalat wilayatu qabla qabul zauj batola kamautihi. Jadi contoh ya, seandainya ada seorang wali mengijabi nikah, ya, angkah tuka wa zawajtuka maktubataka sampai akhir. Si suami, calon suami belum sempat menjawab qabil tu, kok ternyata secara mendadak walinya meninggal. Ini nanti akadnya enggak sah. Karena apa? Di tengah-tengah akad ternyata walinya sudah dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai wali karena keburu meninggal. Sehingga disyaratkan harus mempunyai kapasitas ahli untuk menjadi wali sampai sempurnanya akad, yaitu sampai sang suami mengucapkan qabul, yaitu qabil tu nikah dan seterusnya itu. Atau semaput, pingsan, ya, semaput di tengah-tengah menjalankan akad, menjalani ijab, angkah tukar wajatuka saking senenge sampai dia pingsan, sampai pingsan. Iki sebelum suami mengucapkan qabul, maka akadnya tidak sah. Walau raja'at al-adinatu fi idniha au junnat awir taddat au uhmiya alaiha qabla qabuliz zauj imtan al-qabul minaz zauj. Artinya apa? Seandainya ada seorang wanita janda menarik izinnya. Jadi gini. Seorang wanita yang janda itu ketika ditawari menikah oleh misalkan walinya, itu harus ada persetujuan. Harus ada persetujuan dari pihak si janda tersebut. Dok, kowe gelem tak kawin maneh. Iku harus ada bentuk persetujuan dari si wanita tadi. Nggih Pak, monggo kula jenengan kawinake malih. Lah, seandainya pas di tengah-tengah akad ternyata wanita janda yang telah mengizinkan walinya untuk menikahkan ini ternyata menarik izinnya. Saya enggak mengizinkan. Nah, maka ketika menarik izin tersebut sebelum sang suami mengucapkan qabul, maka juga sama. Akadnya tidak sah. Atau wanita tersebut mengalami kegilaan, atau murtad, atau semaput. Nah, ini juga sama. Akadnya gak sah. Wa kaifiyatus sihhati fin nikah alladzi fihi tawkilun ayyakula wakilul wali lizauj zawajtuka fulanah binta fulan muwakkili idza lam ya'lam asyhud wa zauju alwakalata wa illa fala yahtaju ila ziyadatil abdi muwakkili fayaqbalu az-zauj aw yaqulal waliyu liwakiliz zauj
zawajtu binti fulanan muwakkilaka idza lam ya'lam asyhud wal wakalata wa illa fala yahtaju ila lafzi muwakkilika. Jadi gini, cara sehot nikah yang di situ terdapat unsur mewakilkan, maka berarti wakilnya wali harus mengucapkan kepada suami mengatakan seperti ini, saya menikahkan kamu dengan fulanah ya, dengan mbak ini misalkan mbak A binti fulan, yaitu mewakil saya, orang yang mewakilkan kepada saya. Nah ini kalau memang syahid dan suaminya tidak mengetahui kalau ada perwakilan. Tapi kalau sudah mengetahui maka tidak butuh pada tambahan lafadz mewakili. Itu ono bentuk perwakilan. Kak, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan fulanah binti fulan yang menjadi wakil yang saya menjadi wakilnya dengan mahar sekian dibayar tunai. Itu gitu. Kemudian setelah mengatakan semacam itu baru si zauj mengkabul ijab tadi. Au yaqulal wali liwakili zauj, atau wali mengatakan kepada wakilnya zauj, zawajtu binti fulanan muwakkilaka. Saya menikahkan anakku yaitu fulanah kepada orang yang mewakilkannya kepadamu. Kalau memang sama ketika syahidnya tidak mengetahui adanya akad perwakilan. Wa illa fala yahtaju atau fala yuhtaju ila lafzi muwakkilika. Fa in qala al waliyu li wakili zauj zawajtuka binti, ketika ada wali mengatakan kepada wakilnya zauj. Jadi wakil itu berarti wong sing dipasrahi ya. Nek muwakil berarti wong sing masrahi gampangane. Biasanya kan umum kan ya. Biasanya bapak iku orang ngakadi dhewe. Biasanya diwakilno maring kiyaine utawa ning pengulun. Berarti bapak iki bapak asline, sing wali asline iku jenenge muwakil. Dalam bahasa Arab namanya muwakil. Kalau yang dipasrai namanya apa? Wakil. Ngono. Nah ini sebenarnya bukan masalah apa ya. Ini ya sasarannya untuk cara para penghulu supaya dia tahu caranya bagaimana mengakadkan ketika dia menjadi wakil. Faqala qabiltu nikaha li muwakili fasadal aqdu li adami tawaqquf. Jadi ketika ada wali mengatakan kepada wakilnya suami, zawajtuka binti, saya menikahkan kamu dengan anakku. Kemudian si wakilnya suami tadi mengatakan qabiltu nikaha li muwakili, maka akad ini rusak. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan. Au qala qabiltu nikaha, berarti kanggo dheweke ya resah. Au qabiltu nikaha sahalahu, lahu kepada muwakil malah ya. Cukup qabiltu nikaha sahalahu. Wa yustaratu li nikahin fihi tauhilun fi qabuli fi qabulin kau lawaliin aw wakilihi liwakili zaujin zawajtu fulanah binta fulan fulanan wa yasifu bima yatamayyazu bihi aw zawajtu fulanah binta fulan li fulan bin fulan aw zawajtu muwakkilaka fulanah binta fulan wa la yaqulu zawajtuka wa nahwahu wa yustaratu qaul wakili zaujin qabiltu nikaha li muwakkili fulan aw qabiltu nikaha li fulan ibn fulan fa lam yakul dzalik lam yasi anaka. Pada intinya apa? Pada intinya orang yang mengakadkan ketika dia statusnya menjadi wakil dari seseorang, jadi nisbate bapake cah wedok ini kan sebenarnya dia bisa melakukan ijabnya sendiri, tapi dia bisa mewakilkan kepada penghulune atau mewakilkan kepada Pak Kiai. Begitu juga sama mempelai laki-laki juga bisa. Mestinya kan sebagai calon mempelai laki-laki dia bisa saja mengkabul sendiri. Tapi bisa juga dia mewakilkan kepada orang lain. Lah pada intinya ketika dalam proses akad nikah ini terjadi perwakilan baik dari pihak wali atau dari pihak mempelai laki-laki,
maka harus dijelaskan bahwasanya statusnya ini adalah sebagai wakil, begitu. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan statusnya, maka yang terjadi akadnya malah untuk diri sendiri. Kan kata-katanya saya terima kan itu ya, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan. Berarti kan saya ini berarti dia yang menjadi wakil, padahal yang dinikahkan adalah mewakil, orang yang memasrahi. Oleh karenanya secara umum baik dari pihak wakilnya pihak wali atau wakilnya pihak mempelai laki-laki itu semuanya keduanya harus memperjelas statusnya agar status akadnya itu menjadi benar untuk mewakilnya bukan untuk wakil. Ar-ruknu tsani az-zaujah wa yustaratu fiha arba'atu syurutin kaunuha halalan fala yasihu nikahu mahromatin. Fala yasihu nikahu muhrimatin. Jadi yang rukun yang kedua itu istri. Syaratnya ada 4. Yang pertama, istri tersebut, istri yang akan dinikah itu harus dalam keadaan halal. Artinya dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Baik ihram haji atau ihram umroh. Jadi kalau kita lihat di televisi itu artis-artis menikahnya di mana? Di Mekah. Itu kemungkinan besar ya pas ketika tidak dalam keadaan umroh. Karena ketika dalam keadaan umroh atau dalam keadaan haji, seseorang baik laki-laki atau perempuan dilarang melaksanakan akad nikah. Iku ngomong tempatnya tok maksudnya. Wa kaunuha muayyanatan, harus ditentukan. Ya, harus ditentukan. Misalnya, kenapa kok harus ditentukan? Iya, karena memungkinkan misalnya dia punya saudara kembar. Kembar. Makanya harus ditentukan. Harus yang kakaknya atau yang adiknya. Karena ketika selain itu kalau hanya aku harap menikahi anake Pak Zain misalkan. Pak Zain kan anake ora kok bojo ketok iku lho. Ono Zainab, ono Hasna dan seterusnya. Sehingga harus muayyan, harus ditentukan. Nikahi karo sapa? Ngono. Mulane ketika mengijabkan harus sama. Harus ditentukan, yaitu contohnya ini. Angkah tuka wa zawajtuka binti Fiki Islahiyati. Jelaskan. Karena apa? Karena kalau hanya mengatakan angkah tuka wa zawajtuka binti tok, anakku tok, itu kan berarti belum jelas. Wong bintine akeh. Binti ini tidak hanya Fiki Islahiyati saja. Sehingga fala yasihu nikahu ihdal mar'atain. Maklum ya, tidak sah menikahi salah satu dari dua wanita. Wa kaunuha khaliyatan min nikahin wa iddatin. Syarat yang selanjutnya, wanita tersebut harus tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam keadaan iddah. Jadi misalnya, jadi wong ora kena nikahi wong wedok yang sudah dalam ikatan pernikahan. Yo. Jadi apa meneh nikah? Apa meneh nikah? Nyelingkuhe ya ora oleh ya. Nyelingkuhi apa? Wong wedok sing wis duwe bojo ora apa meneh sampai dinikah. Ya ora kena. Nek sampai dinikah ya ora sah. Sehingga ketika sampai terjadi kumpul hubungan suami berarti dikatakan zina. Dan juga tidak dalam keadaan iddah. Artinya apa? Nisbahnya namanya iddahnya perempuan itu masing-masing. Jadi ono wong wedok dicerai. Lah ketika setelah dicerai seorang wanita maka harus menjalani masa iddah. Ada juga orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini juga sama. Masa iddahnya sampai kapan? Masa iddah orang wanita yang ditinggal mati itu selama 4 bulan 10 hari. Ya, selama 4 bulan 10 hari dari masa kematian, suaminya ini. Ya, sehingga apa? Kewajiban dalam masa iddah ini tidak boleh ada laki-laki lain yang mencoba untuk bahkan sekedar melamar atau ngomongi kaulah. Mulane wong wedok yang sedang menjalani masa iddah itu tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah. Batasnya sampai kapan? Kalau nisbatnya orang yang ditinggal mati suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. Kalau setelah selesai menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, maka wanita tersebut sudah diperbolehkan untuk misalkan menjalin hubungan dengan
orang lain kalau memang ada keseriusan untuk menikah lagi, tidak masalah. Sehingga fala yasihu nikahum mangkuhatin, maklum tidak boleh atau tidak sah menikahi wanita yang sudah dalam ikatan pernikahan. Au muqtadatin min ghairihi, atau sedang menjalani masa iddah dari laki-laki lain. Kemudian wa kaunuha unsa yakinan, syarat yang atau rukun syarat yang keempat, yang selanjutnya yaitu dia harus benar-benar seorang wanita. Oleh wong lanang nikahi padha lanang. Makanya harus disyaratkan harus benar-benar diyakini seorang wanita. Sehingga fala yasihu nikahul khunsa. Sehingga tidak sah menikahi orang yang apa sih Pak? Bahasanya wandu. Bencong. Iya, bencong. Kalau bencong itu kan dalam istilah fikih enggak ada dalam istilah fikih. Istilah fikih khunsa itu gini, memang ada orang yang mempunyai dua alat kelamin. Kalau bencong kan kemungkinan ganti alat kelamin ya. Ya itu pun sama, seandainya ada wanita kok berjenis kelamin, berganti jenis kelamin dengan menjadi laki-laki, ya sama, tetap dia tidak boleh menikahi wanita. Karena hakikatnya dia seorang wanita. Tapi repot kabeh wong harus ganti kelamin. Ini bukan membahas masalah hukum ganti kelaminnya loh ya. Kalau masalah hukum ganti kelaminnya jelas haram. Lah ketika sudah berganti kelamin, tetap pandangan fikih menilai dia seorang wanita. Lah adapun khunsa dalam istilah fikih itu memang ada seorang yang memang mempunyai dua alat kelamin. Barangnya loro, yang dua alat kelamin lanang, yang dua alat kelamin wedok. Pun ar-ruknu tsalits az-zauj wa yustaratu fihi khamsatu syurutin. Rukun yang ketiga yaitu suami. Syaratnya ada 5. Pertama, kaunuhu halalan. Maklum ya tadi sama, yaitu tidak boleh dalam keadaan ihram, baik ihram haji utawa ihram umrah. Jadi nek ana wong lagi umrah, ana wong lagi umrah iku ora kena qabul nikah. Fala yasihu nikahu muhrimin walau biwakilihi. Diwakilkan juga sama. Ana wong lanang lagi ihram. Kemudian pas kebetulan dia ihram ternyata pas bertepatan dengan tanggal pernikahan. Dia lali. Oh, iya ternyata ini hari pernikahanku. Sayang pas ketika dia ingat dia dalam keadaan ihram umroh. Nah ini nanti tidak diperbolehkan. Senajan dengan cara diwakilkan. Ora oleh ya. Jadi mau mestine secara umum baik wali atau mempelai laki-laki boleh mewakilkan, mengijab atau mengkabul. Kecuali kalau orangnya sedang ihram. Ini kalau orang sedang ihram, iki mutlak tidak boleh mewakilkan. Ya, enggak boleh mewakilkan. Wa kaunuhu mukhtaron. Kemudian selanjutnya syaratnya harus atas inisiatif sendiri. Jadi mempelai suami ketika mengatakan qabil tu nikahaha itu bukan tanpa paksaan. Harus ada inisiatif sendiri. Fala yasu nikahu mukrohin bihori hakim, sehingga tidak sah nikahnya orang yang dipaksa. Bi khilafi ma law kana mukrohan bihakin kama law ukriha ala nikahiman talaqaha talaqan bainan biduni talas wa hiya madlumatun fil qasmi fa innahu yasihu. Nah ini mengecualikan kalau bentuk pemaksaannya ada hak, memang berhak untuk dipaksa. Seperti contoh ketika dia dipaksa untuk menikahi orang yang ditolak dengan tolak bain dan dalam keadaan wanita tersebut dianiaya, yaitu tidak mendapatkan jatah giliran. Kalau seperti ini maka sah. Wa kaunuhu muayyanan fala yasu nikahu nikah apa ini? Saya enggak jelas. Kama law qala wali zawajtu binti ahadakuma. Nawal wali muayyan minhuma aula. Jadi sebagaimana mempelai wanita juga harus jelas, mempelai laki-laki juga harus jelas. Jadi tidak boleh wali mengatakan saya menikahkan putriku dengan salah satu di antara kamu. Enggak oleh. Senajan ada niatan dari wali yang dikehendaki yang misalkan, tetap tidak oleh. Wa kaunuhu aliman bihilil mar'ati wasmiha wa nasabiha wa ainiha.
Kemudian suami mengerti akan kehalalan wanita, nama, nasab dan wongi berarti. Enggak ora oleh. Misale sapa ya? Wis genah-genah ndek mahrome ndeke. Wanita tersebut mahrome ndeke. Ya berarti ya ora oleh. Wis genah-genah ndeke mahram kok dinikah. Ya ora oleh. Fala yasihu nikahu jahilin bisa'in min dzalik wa in tabayyana ba'da nikahi annaha tahillahu ka annakaha imra'atan la yadri anha mu'tadatan aw khalidatan min anil iddah aw ana ukhtuhu aw ghairuha min maharimihi aw ajnabiyatun sumabana anna khalidun wa anna ajnabiyatun wa kunhu dzakaron yakinan fala yasun nikahul khunsa. Yang jelas mempelai laki-laki harus tahu siapa yang akan dia nikah. Sarung seperti itu. Kemudian selanjutnya mempelai laki-laki jelas harus dipastikan dia seorang laki-laki. Berarti wanita tidak boleh dinikah oleh orang yang mempunyai 2 alat kelamin. Karena apa? Kalau seseorang itu mempunyai 2 alat kelamin, dimungkinkan ada kesalahan. Misalkan gini, ternyata setelah menikah alat kelamin yang berfungsi adalah alat kelamin wanita. Berarti kan terjadi wanita menikahi wanita. Jadi carane wong sing khunsa, istilah khunsa dalam istilah fikih jenenge khunsa, wong sing mempunyai 2 alat kelamin iki ndeke oleh nikah kalau memang sudah jelas alat kelamin mana yang berfungsi. Selama belum jelas, maka dia tidak boleh menikah. Karena mau dimungkinkan seandainya dia menikahi wanita, iya nek ndek lanang. Kalau ternyata dia perempuan, berarti kan sama dengan akad nikahnya enggak sah karena terjadi seorang wanita menikahi wanita. Ar-ruknur rabi al-wali wa yustaratu fihi tis'atu syurutin al-awal al-ikhtiyar. Yang rukun yang keempat yaitu wali. Syaratnya ada 9. Yang pertama ikhtiar, tanpa paksaan. Sehingga fala yasihu an nikah min waliyin mukrohin. Sehingga jelas tidak sah menikahkan nikahnya seorang dari wali yang dipaksa. Wasani al-bulugh. Seorang wali syaratnya harus sudah balik sehingga fala wilayata li sobiyin bil ijma. Anak kecil tidak boleh dijadikan wali. Wasalis al-aklu, harus punya akal. Wong edan berarti walin edan ya berarti pindah ora. Sehingga fala wilayata lima junin atbaqa jununuhu bil isma li adami tamyizi. Jika ana wong wedok kok duwe wali ternyata waline gila edan, ya wis berarti dia tidak berhak untuk menjadi wali. La fa in taqatta jununuhu fakadzalika ala rajih tahliban li zaman junun. Fa yuzawijul abad, maka berpindah kepada yang lebih jauh. Misalnya bapake edan ya berarti pindah ning mbae. Nek mbae ora ana, ya berarti kok pindah ning kakake, dulure dan seterusnya. Nah, terakhir kok ke hakim. Fa yuzawijul abad min zamanil junul al-aqrab duna ifaqatihi. Warabi al-huriyah fala wilayata li raqiqin bil ijma'. Yang keempat syaratnya harus orang merdeka, wali harus merdeka. Nisbat zaman dulu ada budak, ada orang merdeka. Sehingga seandainya orang tuanya atau walinya itu berupa seorang budak, maka walinya tidak berhak untuk menikahkan. Wal khamis adzukurah. Ya, adzukurah. Syarat yang kelima, seorang wali harus laki-laki. Sehingga fala wilayata limra'atin, ora kena wong wedok dadi wali. Karena monggo sosial ya ora pantes. Mosok wong wedok ngakadi wong lanang. Tur umume kan dalam akad nikah sing hadir akeh, sing akeh nunggoni wong lanang. Jadi gak pantes. Cara hukum sosial ya ora pantes wong wedok ngakadi wong lanang. Sehingga fala taqidu imratun nikahan. Ijaban kana au kubulan. Nek wong wedok ora pantes pokoke. Mbuh dadi mbuh ngijabi, mbuh ngobuli padha wae. Ora kena. Lali nafsiha walil horiha. Ngobuli kanggo ndek ngijabi kanggo ndek dhewe utawa kanggo wong liya. Padha rasa. Wasadisu al adalah. Jadi syarat wali sing nomor 6 kudu wong sing adil. Sehingga fala wilayah tali fasikin ghairil imamil a'zam.
Dadi zaman saiki angel ya. Wong saiki wong fasik kabeh. Mulane nek biasane sadurung akad nikah dikon istighfar dhisik, kon tobat dhisik ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena mau ngantisipasi jeneng wong saiki akeh apa? Wong fasik. Sementara padahal syaratnya wong dadi wali kudu apa? Kudu adil, ora kena wong fasik. Kecuali Imam A'zam. Imam A'zam itu contohnya ya presiden. Ya presiden. Nah, Imam A'zam iki ora apa-apa nek seandainya dia fasik, enggak masalah. Kenapa li anal fisqa naksun yakdau fi syahadah fayamna wal wilayah kariki? Karena dianggap kurang. Wong sing payu dianggap kurang. Dianggap cacat hukum. Hadza huwal madzhab. Waqtaru aktsar mu'takhir ashab anal fasiqo yali. Tapi pendapat mayoritas ulama iki wong fasik ya iso maleni. Ya berarti awak dhewe saiki zaman saiki kudu melu pendapat iki. Berarti wali sing senajan fasik dhek tetep iso maleni. Karena konsekuensinya nek misalnya harus kekeh dengan pendapat yang mengatakan wali harus adil, ya berarti akad nikah ora sah kabeh. Wong gak memenuhi syarat. Ya. Oleh karenanya zaman sekarang ya wis melu pendapat iki, melu pendapat yang mengatakan bahwasanya wali senajan fasik tetap bisa menjadikan apa? Menjadi wali. Waqtaron Nawawi kabli shalah wa subki ma'af tabil Ghazali min baqail wilahil fasik haitsu tantakilul hakimin fasik. Jadi pendapat Imam Nawawi mengikuti Imam Ghazali mengatakan bahwa kewalian bisa tetap bagi wali yang fasik seandainya kalau berpindah kepada hakimnya juga fasik. Saiki mau mulane ya kabeh wong fasik, ya usah hakime pisan. Hakim saiki gampang terima suap. Ya berarti ya wis daripada dinikahno wong liya ya lebih apa? Mending dinikahno dewe. Wasabi al-Islam. Syarat yang ketujuh, wali harus orang yang beragama Islam. Jika ada orang wedok kok waline beragama non muslim, ya berarti apa? Kafir, ya berarti orang iso malini. Sehingga fala wilayata li kafirin ala muslimatin. Wa yalil kafirata li qauli azza wajal walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Wes. Wasamin alla yakuna mukhtalan nadzur biharumin aw khablin. Fala wilayata liman ikhtala nadhuru bi khablin aslin aw adin aw wadin aw kibarin li ajzi anil bahsi an amril azwaj wa ma'rifatul kufi minhum. Jadi syarat yang ke-8 wali tersebut harus tidak cacat pandangan. Disebutkan pikun yo. Cacat pandangan misalkan buta atau wis pikun wonge. Ya wis pikun. Berarti nek ana wong tuwa, ana wong wedok kok wong tuwa pikun berarti sudah tidak bisa mau menjadi wali. Karena pertimbangannya banyak. Jenenge wong dhewe pikun orang ngerti iki bojone sapa? Iki sapa? Wah ditakoki. Orang ngerti ternyata iki calon suaminya, putrinya. Wa fi ma'nahu man syawalahul asqam an dzalik. Sing kena penyakit. Watasi alayakuna mahjurun alaih bisafahin. Falayali mahjurun alaih bisafahin bi an balau hirosedin. Yang ke-9 wonge ora dihajar. Ora dihajar artinya apa? Ora bodoh. Ora bodoh. Jadi nek wong bodoh waline bodoh, iku ora iso dadi wali. Au badaro badarusti tsumma husir alaih. Li anahu li nafsi layali amro nafsi falayali amro ghairi. Karena pertimbangannya tadi wong sing dihajar iku dianggap kurang, cacat hukum. Wakila innahu yali li kamil nadhri fi nikah wa inna mawjud alaih li hifdi malihi. Satu pendapat mengatakan oleh tetap menjadi wali. Karena wong sing safih iku dihajar krana dalam rangka menjaga hartanya. Yes. Aruknul khamis, rukun yang kelima atau yang terakhir itu asyhadani, 2 orang saksi. Nah, syaratnya ada 9. Wa yustaratu fihima tis'atu syurutin. Al-awwal al-Islam. Syahide saksine kudu wong Islam. Falayasu an-nikah bihadrati kafiraini aw muslimin wa kafirin. Dari 2 orang saksi tersebut harus beragama Islam. Sehingga seandainya ada akad nikah dihadiri oleh 1 orang Islam dan 1 orang kafir, maka akadnya tidak sah. Sawaun kanat al-manquhatu muslimatan aw dhimiyatan. Jadi senajan wong wedok sing dinikahi iku wong Islam utawa wong kafir.
Dadi nek kaitane saksi iku kudu wong Islam, ora kena wong kafir. Kenapa idzal kafir laisa ahlan li syahadah? Karena orang kafir tidak mempunyai kapasitas untuk bersaksi. Asalnya al-buluh, jelas harus balik. Asalnya al-akal. Yang ketiga harus mempunyai akal, tidak gila. Ar-rabi al-huriyah, harus orang merdeka. Falayan akidu an-nikahu bi huduris sibyan wal majanin wal abid. Sehingga akad nikah tidak sah di hadapan anak kecil, orang gila dan para budak. Kinan au mudabarun au mukadaban, dengan berbagai jenisnya. Al-khamis adzukurah, yang kelima harus seorang laki-laki. Sehingga falayan akidu an-nikahu bi hudurin nisa wala bi huduri rajulin wa mar'ataini wala bi huduri khunsayaini. Yang jelas syarat yang kelima harus seorang laki-laki, sehingga akad nikah tidak sah di hadapan atau disaksikan oleh seorang wanita atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, atau dihadiri oleh dua orang khunsa. Naam in bana zakaro ini sohal aktu. Iku nek kemungkinan nek ternyata dua orang khunsa tersebut ternyata laki-laki. Asadis al adalah podo. Jadi wali karo saksine iku kudu wong sing adil, sehingga falayan akitu bi huduri fasiko ini au huduri adlin wa fasikin. Jadi kedua-duanya harus seorang yang adil, tidak boleh orang yang fasik. Asabi asamu, iso ngrungu. Syaratnya wong dadi saksi kudu bisa mendengar ya. Karena kaitannya mendengarkan ijab dan kabulnya wali dan zauj. Sehingga falayan akitu bi huduri asamaini, wong sing apa tuli wala sam'in wa asamma, sijine tulis sijine iso ngrungu, ora sah. Wal muradu bil asam man la yasmau aslan, wong sing blas ora iso ngrungu. Asamin al basar, jenenge saksi kudu iso ningali, ora kok sekedar ngrungu tok, ngrungu ucapane kudu ningali tenan. Kenapa li anal aqwal la tasbutu illa bil musyahadah wasama. Itu kudu iso ngomong, kudu iso ningali ngomong. Falayan akitu bihudun a'ma ini wala basirin wa a'ma fil asahil wajhain wal wajhusaniyan akitu. Wah repot. Li anau ahlun lisyahadah fil jumlah. Saiki gampang lah ya goleki wong loro ae kok. Sing iso ningali tur iso apa ngrungu. Mosok golek arep akad nikah ning alas. Yo angel mencek angel. Li'anahu ahlun li syahadah fil jumlah, atase anutku iso ngomong, sehingga falayan itu anikah dihuduri akhrosaini. Jadi orang yang menjadi saksi harus orang yang bisa berbicara, sehingga nek saksi ini wong sing bisu ora sah. Wa yustaratu fiha ziyadatan ala mamarro adamu hajri safin wa ma'rifati lisan muta'akidan. Jadi dua orang sang tersebut bisa sudah mengetahui apa yang diucapkan oleh wali dan mempelai laki-laki. Sehingga falayan akidu biman la ya'rifu lisanahuma. Wa fi hasyatil bujurimi ala silman haj wa yustaratu fit iqadin nikah al mar'ah al muntaqabati ayyaruha syahidani qabl akdi. Jadi dalam satu kitab diterangkan agar akad nikah tersebut sah ya. Ini disyaratkan kalau memang wanitanya menggunakan penutup kepala, penutup wajah. Iki syaratnya kedua orang saksi tersebut harus mengetahui wajah wanita tersebut. Dengan disipasi nek misalnya wong nggo cadar, yo. Iki syaratnya saksine kudu ndelok dhisik. Ndelok dhisik. Iku ora apa-apa. Mestine kan nek ndelok wong wedok, raine wong wedok ajnabi ora oleh mestine. Tapi dalam rangka bersaksi enggak apa-apa, enggak masalah. Falau ukida 'alaiha wa hiya muntaqabatun wa lam ya'rif syahidan lam yasihha. Sehingga nek misale ndek dadi saksi wanita dari wanita yang dia belum mengetahui wajahnya, maka akadnya enggak sah. Kenapa li anastim asyahid al-aqda kastima'il hakim asyhada. Podo. Karena memperdengarkannya seorang saksi atas akad itu seperti memperdengarkannya hakim terhadap persaksian. Qala Zarkasi mahallu idzakat majulatan wa illa fayasihu wa hiya mas'atun nafisatun wal qudat al-an la ya'lamuna biha fa innahum yuzawijunal muntaqabah al hadirah min ghairi ma'rifati syud iktifaan bihuduriha wa ikhbariha.
Wa ibaratu mimra Muhammad Romli fi syahadah qala jamun layan agidu nikah muntaqabatin ila in arafa syahidani isman manasaban au suratan intaha. Wis intine dikon delok wajahe mono kalau memang wong ora ngerti, nek ngerti ya rusah ya. Nek wis jelas nek iki sing dinikahno iki ya wis berarti rusah ora didelok wak barang. Wa qala Ibnu Hajar wa qaflam itu siap Imam Qulyubi fi hasiyati al-Jalal Mahali la yustaratu ru'yatul majulah bal takfi asadah ala jarul akdi bainaha wa bainaz zawj. Itu mau pada intinya nek misale wong wedok yang cadar ya wis sing dinikahno sing endi sing iki ya wis cukup. Misale ana wong lanang duwe anak wedok loro cadaran kabeh ya berarti kan mestine ketika arep dinikahkan kan mesti dibedakan ya. Misalnya cadar siji dipaesi dikai apa ta apa misalkan dikai mahkota ta apa. Sing dinikah sing ndi sing iki sing mahkota ya wis berarti iku ora usah kudu didelok apa wajahe wis ngono. Wis khotimatun wallahu a'lam. Wal asri.